dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca dulu ayat firman Tuhan ini. Keluaran 3 ayat 1 sampai 5. 1 2 3. Iya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kesukmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Katakan sama-sama, amin. Bapak Ibu Saudara, melalui pembahasan ini saya memberikan temanya atau judul melihat Tuhan di tengah semak duri. Satu kali Musa pergi menyeberang padang gurun. Ya, kemarin saya lihat saudaraku bagaimana kalau memang di sekitar Gunung Sinai itu memang tandus, saudaraku. Ya, jadi kemungkinan Musa ini berada di Midian, satu tempat, hanya di situ ada tumbuh-tumbuhan, hanya di situ ada daerah yang berair. Tetapi di sekitar Gunung Sinai itu adalah gunung-gunung batu. Ya, jadi saya bisa melihat bahwa Musa itu menggiring kambing domba sangat jauh, saudaraku, sangat jauh. Ya, kemarin itu kami naik unta saja, naik ke atas Gunung Sinai itu sekitar 2 jam. Itu naik unta. Apalagi ini dia menggiring kambing domba menyeberang padang gurun. Wah, itu sangat jauh sekali. Satu pertanyaan dalam kehidupan saya ketika saya membaca dan merenungkan ayat ini, kenapa Musa mencoba pergi ke tempat itu? Ya, biasanya dia menggiring kambing domba itu ke tempat yang ada rumput. Di sana ada makanan untuk kambing dombanya. Tetapi kali ini saudaraku, Musa pergi menyeberang ke padang gurun, dan di sana saudaraku yang ada gunung batu. Aneh, ya kan? Tetapi saudaraku, apa yang terjadi di tengah-tengah perjalanannya itu, dia sampai ke gunung yang namanya Gunung Horeb, atau nanti disebut gunung itu adalah Gunung Allah. Disitulah nanti gunung di mana Musa mendapat 2 loh batu. Itulah namanya yang disebut dengan Gunung Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, tetapi justru ketika Musa mencoba meninggalkan kebiasaannya dan dia pergi menyeberang ke padang gurun, di sana dia melihat dan bertemu yang namanya satu penglihatan yang aneh. Nah, seperti gambar ini, dia melihat semak duri. Semak duri itu menyala, tetapi tidak angus. Ya, semak duri itu menyala, tetapi tidak terbakar, saudaraku. Ini merupakan pertanyaan keanehan dalam penglihatan Musa. Dia hendak memeriksa. Waktu dia memeriksa, waktu dia mau berniat untuk memeriksa penglihatan itu, saudaraku, tiba-tiba ada suara. Suaranya bagaimana? Dikatakan bahwa Musa, Musa. Ya, apa dikatakan? Ya Tuhan, jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu. Saudara, karena tempat itu adalah kudus. Saudara dikasihi oleh Tuhan, gunung itu adalah tempatnya Allah. Ya, gunung yang kudus. Makanya Allah berkata, tanggalkan kasut. Saudara, kalau saya melihat pengertian tanggalkan kasut untuk menghadap Tuhan itu sebenarnya, saudaraku, harus kudus. Sekali lagi, minggu lalu masih ingat firman Tuhan,
Kalau kita menghadap Tuhan dengan masih memakai kasut. Kasut itu bisa saya artikan bahwa seperti perbuatan dosa, hal-hal yang najis, ya. Itu makanya Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu, karena tempat itu adalah tempat yang kudus. Nah, saya tidak lama-lama di situ, tetapi coba kita lihat dulu next. Kita lihat dulu saudaraku kehidupan Musa. Ya, yang pertama ada 3 bagian kehidupan Musa ini. 40 tahun pertama ia berada di istana Firaun. Ia belajar dalam istana. Itu 40 tahun pertama. Ya, 40 tahun kedua, ya, ia menggembalakan domba mertuanya Yitro. Inilah kejadiannya. Ya, 40 tahun pertama ia belajar dalam istana. 40 tahun kedua ia belajar dari lingkungannya. 40 tahun ketiga, coba kita lihat. 40 tahun ketiga ia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ini dia. Ya. Sebelum ia memimpin bangsa Israel, ada 80 tahun Tuhan mempersiapkan dia. Dia melewati berbagai proses. Untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi orang hebat, mesti melalui proses. Orang yang tidak melalui proses, biasanya saudaraku, itu gampang jatuh. Makanya aku heran hari-hari ini belum apa-apa sudah jadi bos. Waduh, apalagi pendeta. Kita bersyukur ya, kita ada di satu gereja sebelum menjadi hamba Tuhan melewati berbagai proses. Ya, proses demi proses, tidak langsung dilantik jadi pendeta, enggak. Karena sekarang ini berjamur seperti jamur itu pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta belum apa-apa udah jadi pendeta. Yang penting ada duit, bisa sewa ruko, bisa sediain alat musik, oh dilantik jadi pendeta. Nah, 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, 80 tahun Musa ini dipersiapkan oleh Tuhan, saudaraku, untuk memimpin bangsa Israel. Ya. Dan ada hal yang luar biasa. Ia belajar. Yang pertama, dia belajar di istana. Tentu di istana, saudaraku, bagaimana ilmu pengetahuan. Tetapi 40 tahun kedua ia belajar dari lingkungannya. Ya. Yang ketiga, ia belajar langsung dengan Allah. Katakan amin. Nah, ini kehidupan Musa. Saya tidak lama-lama lagi di situ. Next, yang berikut, saudaraku. Ya, Gunung Horeb. Nah, saya coba jelaskan ini Gunung Horeb. Gunung Horeb, kita melihat gunung Allah. Allah menyatakan diri kepada Elia di mana? Di Gunung Horeb. Ya, kemudian next, Gunung Kudus. Ya, tempat Musa menerima hukum Tuhan. Ya, inilah, disinilah Gunung Kudus. Itu disebut sebagai Gunung Kudus. Yang berikut, Tuhan menyatakan kemuliaannya di gunung batu yang keluar air ketika Musa memukul gunung batu itu dengan tongkat. Disinilah Gunung Horeb itu. Waktu bangsa Israel meminta air, Musa kami haus, nggak ada air. Akhirnya saudaraku, dia mengambil tongkatnya, dia pukul gunung itu, dari gunung itu keluar air. Ya, nah saudara, Gunung Horeb. Kemudian di Gunung Horeb juga Tuhan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Nah, perhatikan. Di Gunung Horeb inilah Tuhan mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. Perjanjiannya apa? Dikatakan bahwa tetapi hanya bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Amin, saudara. Kita bersyukur ya. Walaupun kita bukan bangsa Israel, tetapi kita adalah Israel rohani. Amin. Kita ada Israel rohani. Kenapa? Karena kita percaya kepada Yesus. Ya. Nah, ini Gunung Horeb. Yang berikut yang mau saya jelaskan adalah semak duri. Pernah lihat semak duri, Bapak Ibu? Kalau semak duri itu ada, biasanya nggak nyaman. Ya, semak duri itu bisa menusuk tangan, menusuk kaki, dan biasanya semak duri itu membuat ketidaknyamanan. Ya, kalau dia ada di ladang, tanaman kita bisa rusak gara-gara rumput duri. Duri itu tidak nyaman, saudaraku. Ya, duri. Coba kita lihat dulu ya, dalam Kejadian pasal 2. Kejadian 2 ayat yang kelima. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum
menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang. Nah, termasuk semak duri, belum ada waktu itu. Jadi pada waktu penciptaan pertama belum ada lagi tumbuh-tumbuhan atau semak duri. Nanti kalau saudara lihat, baru muncul Kejadian pasal 3. Coba buka Kejadian pasal 3 ayat 18. Ayat yang ke-18, di sana baru muncul duri. Perhatikan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi. Nah, di sana baru muncul semak duri. Dalam pasal pertama belum ada, pasal kedua juga belum ada, tetapi pasal ketiga baru muncul rumput duri dalam pembacaan kita di dalam Alkitab ini. Artinya apa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Duri yang muncul di pasal yang ketiga itu diakibatkan karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya katakan bahwa semak duri muncul di dalam ayat pasal yang ketiga itu akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi saudaraku, makanya ini sebenarnya kutukan Tuhan terhadap manusia. Perhatikan mulai ayat 17 dikatakan, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kukatakan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, sebenarnya ini adalah kutukan dari Tuhan. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Kutukan terhadap Adam ini. Nah, perhatikan, di sini kita melihat saudaraku bahwa semak duri datang sebagai lambang kutuk. Kutukan Allah terhadap manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Duri muncul akibat ketidaktaatan manusia. Ketidaknyamanan akibat daripada kesalahan kita. Kalau saudara merasa dan melewati berbagai tantangan hidup hari-hari ini, sebenarnya saudaraku bisa jadi itu karena kesalahan kita sendiri. Ya, sering saya katakan bahwa keadaanmu hari ini itu akibat dari apa yang Anda lakukan di masa-masa yang lalu. Ya. Dan keadaanmu di masa akan datang itu adalah apa yang Anda lakukan dari sekarang. Kalau engkau mau berhasil di masa akan datang, sekarang persiapkan. Sekarang waktunya harus memikirkan masa depan saudara. Dan keadaanmu hari ini itu akibat apa yang Anda lakukan di masa-masa yang lalu. Nah, saudaraku, duri itu adalah akibat ketidaktaatan manusia. Nah, coba kita lihat lanjut. Ya. Duri menurut Paulus, duri. Kita coba baca dalam 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai 10. Kita baca ya. Demikian firman Tuhan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Terus, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahan, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sampai di situ dulu. Perhatikan Bapak Ibu, Paulus berkata, aku diberikan suatu duri di dalam dagingku. Kali ini duri itu bukan di tanah, tapi kali ini saudaraku, duri itu di dalam daging. Menurut para penafsir Alkitab, saudaraku, duri yang dimaksud dalam ayat ini adalah ada satu penyakit yang dialami oleh Paulus, sehingga 3 kali dia berdoa supaya penyakit itu dicabut, utusan iblis itu supaya keluar daripada tubuhnya. Jadi perhatikan baik. Kadang saudaraku,
Allah meluaskan sesuatu dalam hidup kita, sebenarnya saudaraku, supaya kita tidak meninggikan diri, tidak sombong. Tuhan kadang-kadang mengizinkan keadaan sulit kita hadapi, supaya saudaraku ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan itu, supaya kita tidak sombong. Ya, bisa jadi saudaraku, kalau tadinya semuanya berjalan dengan baik, tidak ada penyakit, waduh, bisa jadi sombong. Ini Paulus. Saya juga mengalami hal yang sama, Bapak Ibu. Beberapa bulan yang lalu saya sakit, ya, dan sampai sekarang ini saudaraku, sakitnya masih tinggal di dalam tubuh saya. Ya, dan saya percaya itu adalah, ya, seperti Paulus ini diberikan duri dalam daging. Ya, supaya apa? Tetap hati-hati. Tetap harus mengontrol diri. Seandainya saudaraku tidak ada duri itu di dalam tubuh saya, kemanapun saya makan banyak, wah, dan mungkin saudaraku, ya, hilang kontrol saudaraku. Tetapi ketika ada duri itu di dalam daging saya, di dalam tubuh saya, yaitu penyakit gula, ya, itu saudaraku merupakan, ya, rencana Tuhan supaya saya bisa kontrol, supaya saya bisa hati-hati lagi. Seandainya tidak ada itu saudaraku, maka mungkin saya jadi, ya, bebas segala macam, merdeka, bisa makan ini, makan itu, segala macam. Mungkin saya tidak ada rem lagi, saudara. Ya, kenapa? Karena kalau pendeta ini kemana-mana pasti makan, ya kan? Diundang siapapun makan, ya, mau kemana pun itu aja, karena hanya itu aja upahnya, makan. Ya, kalau gaji 30 hari dalam 1 bulan, tetapi kalau makan, ya, puji Tuhan, itu aja penghiburannya, makan. Makanya dikasih utusan iblis. Itulah kejadian yang sama yang dialami oleh Paulus di sini. Tuhan menaruh utusan iblis supaya apa? Supaya dia jangan sombong, saudaraku. Perhatikan, Paulus diberi suatu duri dalam dagingnya. Duri menyatakan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dalam ayat 9 tadi dikatakan bahwa di dalam, justru dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Jadi kalau Tuhan memberikan, meluaskan duri dalam kehidupan kita, saudaraku, tujuannya untuk apa? Ya, supaya Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Masih ingat beberapa waktu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan, kadang Tuhan meluaskan badai dalam kehidupan kita, supaya justru kalau kita melewati badai, ya, kita pernah mengalami badai, ada kesaksian. Nah, ini tadi kesaksian dari saudara Berkat ini. Dia bersaksi bahwa awalnya nggak tahu dia bagaimana mau sponsor. Nah, Tuhan mungkin saudaraku, ya, luaskan itu terjadi supaya apa? Dia tetap bergantung kepada Tuhan. Seandainya bisa jadi tadi kalau sudah ada sponsor, udah santai, nggak berdoa lagi, kan sudah ada sponsor. Bisa saja nggak lagi berpuasa, nggak berharap lagi, oh sudah ada kok sponsor. Tetapi saudaraku, ya, diberi kesempatan untuk melewati badai itu, tantangan itu, supaya apa? Kembali bergantung kepada Tuhan. Tuhan sengaja meluaskan duri itu dalam hidup kita supaya kita tetap bergantung kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang gak enak dalam hidup ini supaya kembali kepada Tuhan. Kalau semuanya jalan yang mulus-mulus saja, saudaraku, saya percaya bisa lupa Tuhan, bisa kita meninggalkan Tuhan, karena semuanya tanpa hambatan, semuanya berjalan lancar, saudaraku. Tetapi ketika engkau menghadapi tantangan, engkau menghadapi masalah, engkau menghadapi situasi yang gak enak, ingat baik, ada rencana Tuhan di balik itu, supaya Anda tetap berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, saudaraku. Itu makanya ada gunanya duri itu. Memang akibat dari dosa memang, dan itu adalah utusan iblis. Ya, Tuhan sengaja izinkan. Sekali lagi, itu bukan dari Tuhan, tetapi Tuhan izinkan. Seperti Ayub. Ayub tidak pernah dicobai oleh Tuhan. Ayub hanya diizinkan, diluaskan oleh Tuhan. Oke, silahkan. Yang uji siapa? Iblis. Ya, iblis itu.
Ia mau supaya kita jatuh dalam dosa. Ia mau supaya kita meninggalkan iman kita. Dan itulah yang dialami oleh Paulus. Ketika duri itu ada di dalam dagingnya, apa katanya? Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku kepadamu, justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Dengar baik, kalau engkau melewati namanya duri, engkau tetap bergantung kepada Tuhan. Di situ engkau akan melihat kuasa Tuhan semakin sempurna. Amin. Yang kedua, bagi Paulus, duri bagi Paulus menjadi lambang kekuatan. Dalam ayat 10 saya coba baca, perhatikan ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab, sama-sama kita baca, sebab 1, 2, 3 ya. Sebab jika aku lemah, I am strong. Aku kuat. Makanya dia berkata, Paulus lebih senang. Ya. Kalau ditanya kepada Bapak Ibu, saudara senang yang mana? Ya. Senang semuanya jalan dengan baik, semuanya nggak ada lagi masalah, nggak ada hambatan, sehat-sehat, rezeki pun datang melimpah, lancar-lancar, anak-anak semuanya baik-baik, nggak melawan, sehat semua anak-anak, pendidikan mereka juga baik-baik semuanya. Atau sebaliknya, mungkin saudara secara manusia normal, saudara berkata bahwa ya harus yang memilih yang baik-baik saja lah Pak. Gimana ini Pak Pendeta? Maunya kita memang begitu Bapak Ibu. Maunya semuanya lancar-lancar, semuanya baik-baik, tidak ada sakit, tidak ada masalah, anak-anak semuanya bertumbuh sehat, dengar-dengaran, takut akan Tuhan, semuanya baik-baik semuanya. Itu kerinduan kita. Tetapi saudaraku, justru Paulus berbeda. Prinsipnya berbeda. Apa katanya? Justru aku lebih suka di dalam kelemahan, justru aku lebih suka di dalam kesukaran, lebih suka di dalam penganiayaan dan kesesakan. Kenapa? Kenapa? Karena justru di saat-saat itu kuasa Tuhan semakin dinyatakan dalam hidup kita. Ya. Kalau tidak pernah sakit, kapan engkau berkata aku sudah sembuh? Kalau engkau tidak punya tantangan, kapan engkau berkata aku sudah menang? Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita sakit, jangan fokus kepada badannya, jangan fokus kepada masalahnya, tetapi yang Anda fokus adalah Tuhan yang memberi kekuatan kepada saudara. Ketika engkau menghadapi badai itu, ketika engkau melewati duri itu, ketika engkau ada di dalam duri itu, saudaraku, ingat baik, ingat bahwa ada maksud Tuhan di balik duri itu semuanya. Ketika engkau melewati duri hanya 2 gendangnya, engkau akan tetap berkata, puji Tuhan, haleluya, aku sudah menang. Atau engkau jadi hancur. Banyak orang tidak bisa melewati duri, banyak orang tidak bisa melewati tantangan, banyak orang tidak siap menghadapi masalah, saudaraku. Itu makanya ketika mereka melewati masalah, mereka meninggalkan Tuhan. Ketika mereka melewati masalah, apa yang terjadi? Bukan semakin dekat dengan Tuhan, semakin hancur hidupnya. Itu artinya apa? Duri membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Tetapi kalau duri ini, saudaraku, itu adalah ujian bagi kita. Apakah kita tetap berkata, aku kuat karena ada Tuhan, atau sebaliknya kita hancur melewati duri ini? Baru duri, saudara. Waktu duri datang, maka kuasa Kristus ikut datang menaungi kita. Waktu duri datang, masalah datang, maka kuasa Kristus ikut datang menaungi kita. Yang berikut, saudaraku, next. Duri menurut Yesus. Jangan dipikir, saudaraku, duri itu hanya Paulus yang merasakan. Lebih ngeri ini. Coba kita lihat Matius 27 ayat 29. Kita baca sama-sama. Ini ayatnya di atas. 1. Ya, Matius 27, coba. Matius 27 ayat 29. Kita baca. 1, 2, 3 ya.
mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Kali ini duri itu bukan lagi dilihat, ada duri di sana. Kali ini bukan duri di dalam daging seperti Paulus, tetapi kali ini duri itu ditaruh di mana, saudara? Duri ditaruh di mana? Di atas kepala. Itu artinya apa? Seakan-akan, saudaraku, duri itu menguasai Yesus. Duri itu menguasai seluruh kehidupan Yesus. Padahal Yesus itu adalah anak Allah. Saudara, duri yang Anda hadapi itu mungkin masih di daging. Duri yang Anda hadapi mungkin masih di tetangga saudara. Duri yang Anda hadapi mungkin masih dalam keluarga saudara. Mungkin Anda duri di pekerjaan saudara. Duri yang Anda hadapi mungkin dalam usaha saudara. Tapi kali ini duri ini ada di atas kepala Yesus. Tidak nyaman, saudaraku, ketika duri itu ada di atas kepala. Seakan-akan duri itu menguasai seluruh kehidupan Yesus. Dan dia mungkin lebih hebat dari Yesus. Kenapa? Ditaruh di atas kepalanya. Ini sebenarnya hanya lambang, tetapi ada arti rohaninya dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini kita belajar dari Yesus. Masalah yang dihadapi oleh Yesus lebih berat daripada masalah yang engkau hadapi. Tantangan yang dihadapi oleh Yesus lebih berat daripada tantangan yang engkau hadapi. Yang kita hadapi yang mungkin, saudaraku, ya hanya sebatas yang kita lihat, kita rasa. Tetapi, saudaraku, yang Yesus alami, dia harus disalib bukan karena kesalahannya. Dia harus disalib bukan karena dosanya. Dia harus dikorbankan untuk menghapus dosa seisi dunia, termasuk saudara dan saya. Untuk itu dia disalib. Dia mati gara-gara dosa orang lain. Dia berkorban gara-gara kesalahan orang lain. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau karena kesalahannya sendiri dia dihukum, nggak ada masalah. Itu karena masalah kesalahannya. Tetapi ini dia dihukum, dia disalibkan. Kita yang berbuat dosa, kita yang berbuat salah, tetapi dia yang menerima hukuman. Nah, duri bagi Yesus bukan saja hanya dilihat dan dialami, tetapi duri itu menguasai Yesus. Ia diletakkan di atas kepala Yesus. Pengalaman semak duri bagi Yesus membawa ia dipermuliakan di atas segala sesuatu. Katakan amin. Coba kita baca Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai 11. Perhatikan pembacaan kita ini. Filipi pasal yang kedua, ayat 6 sampai 11. Kita baca ya. Ayat 6, demikian firman Tuhan. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah menjadi milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ia menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya, perhatikan, setelah dia melewati duri, setelah dia melewati tantangan, setelah dia melewati masalah, apa yang terjadi? Kita baca sama-sama ayat 9. 1, 2, 3 ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya apa? Nama di atas segala nama. Supaya apa? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Terus, dan segala lidah mengaku, apa katanya? Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah kita. Katakan amin. Dia sangat ditinggikan setelah dia melewati duri itu, saudaraku. Coba seandainya, bisa nggak Yesus waktu dia ditaruh mahkota duri di atas kepalanya, sakit itu loh Bapak Ibu. Jadi bukan seperti di gambar-gambar, ada gambar itu ku tengok ya, dikasih gambar Yesus disalib, kemudian ditaruhlah duri di sini, lalu ada satu tetes aja itu, ya ada darah.
Bukan begitu Bapak Ibu. Gambar-gambar itu bukan seperti itu kejadian yang sebenarnya. Itu duri ditancapkan di atas kepalanya. Dan ketika ditancapkan, dibanting, dipukul saudaraku, sehingga mengeluarkan darah seluruh tubuhnya. Ini gambar ini masih belum, mana ini? Coba. Ya, duri menurut Yesus tadi. Nah, ini gambar ini belum apa-apanya itu saudaraku. Ya, lebih parah dari situ. Makanya Alkitab berkata bagi kita dia tidak masuk hitungan. Rupa manusia pun tidak saudaraku. Hancur benar, hancur. Duri yang dialami Yesus lebih kejam, lebih parah, lebih sakit dari duri-duri yang kita alami, dari duri yang dialami oleh Paulus, dari duri yang dilihat oleh Musa. Waktu dia melihat duri itu aneh memang. Kenapa ya duri itu menyala tapi tidak dimakan api? Sama seperti kita juga hari-hari. Engkau mungkin punya duri, engkau mungkin mengalami masalah, tapi enggak angus. Bersyukurlah kepada Tuhan, katakan amin. Ada orang terbakar, duri itu terbakar. Ya, duri yang dialaminya sampai terbakar. Duri yang dilihat oleh Musa tadi tidak terbakar. Masalah yang kita hadapi bukan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Persoalan yang kita hadapi bukan membuat kita semakin meninggalkan Tuhan saudaraku. Tetapi masalah yang kita hadapi, duri yang kita alami, duri yang kita lewati saudaraku, yang kita alami, itu bukan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, tetapi semakin kita mengerti wah di balik duri ada kemuliaan Tuhan. Yesus ditinggikan saudara. Yesus ditinggikan, dikatakan baginya diberikan, dikaruniakan nama di atas segala nama, supaya setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan itulah sebabnya hari ini kita ada di dalam ruangan gereja ini, karena duri yang pernah dialami oleh Yesus. Maka kita berkata, ku tinggikan Engkau Tuhan. Kita menyembah Tuhan tadi, kita memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Dia sudah melewati duri. Saudara mau ditinggikan oleh Tuhan, harus lewat duri saudaraku. Saudara tidak cari duri, pasti datang sendiri dalam kehidupan saudara. Saudara tidak perlu minta duri. Tuhan kalau begitu minta duri, nggak usah, nggak perlu. Tetapi duri itu akan datang dalam kehidupan saudara, pasti. Karena kita hidup ini saudaraku identik dengan pengalaman duri setiap saat, setiap waktu. Di sekitar kita, hidup kita selalu bersama dengan duri. Itu makanya hanya orang-orang yang bertahan, maka mereka akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Next. Haleluya. Duri di akhir zaman ini apa itu? Yang pertama, duri dalam daging. Musuh yang paling sulit dikalahkan itu adalah diri sendiri, ego kita. Ya, ego kita. Bukan orang lain. Mungkin kalau orang lain lebih gampang kita menaklukkan musuh kalau itu di luar diri kita. Tetapi duri kita ini, ego kita, keinginan kita. Ya, musuh kita itu adalah diri kita yang paling sulit dikalahkan. Sombongan kita lah, keangkuhan kita lah, ya, tidak mau diatur, tidak mau ditegur, tidak mau diingatkan, ya, itu duri dalam diri kita. Kemudian saudaraku yang kedua, duri dalam keluarga. Keluarga, orang-orang yang paling dekat dengan kita bisa memunculkan duri, ya, bisa muncul duri dalam keluarga, bisa. Anak lah, suami lah, istri lah, orang tua lah, dan banyak duri-duri dalam keluarga. Next, ya, duri dalam pelayanan. Nah ini dia, banyak itu duri dalam pelayanan, ya, banyak. Kalau pelayanan tanpa duri itu bukan pelayanan. Ya, justru pelayanan itu identik dengan duri.
Duri dalam pelayanannya banyak sekali. Lingkungan pelayanan menjadi sarana untuk bertumbuhnya semak duri. Banyak sekali. Justru saudaraku, kalau tidak ada pelayanan, tidak ada duri di pelayanan, maka tidak akan ada tantangan. Ya, itu pelayanan kaleng-kaleng. Tetapi kalau ada semak duri, ada muncul duri dalam pelayanan, itu baru namanya pelayanan. Setelah dia melewati semak duri itu, maka akan muncul kemuliaan dari Tuhan. Hampir 23, 24 tahun lah kami. 22 tahun kami melayani di Binjai ini. Ini Pak Amma Kefas ini dulu jiwa pertama kami di Handayani. Ya, ini dia Bapak Amma Kefas ini, adik Ibu Inayani. Mereka lah dulu jiwa pertama pelayanan kami, buka pelayanan di Handayani tahun 98 ya. 98. Masih pemuda waktu itu, masih ganteng, masih energi. Ya, Bapak ini masih muda-mudanya lah waktu itu, saudaraku. Mereka lah menjadi batu loncatan saya bisa melayani di Binjai ini. Kalau nggak ada mereka, mungkin saya nggak ada, saya nggak melayani gitu. Tapi Tuhan tunjukkan mereka ini supaya apa, saudaraku? Untuk membuka pelayanan. 22 tahun, saudaraku. Dan selalu identik dengan duri. Waduh, duri yang kami alami, duri yang kami lewati dalam pelayanan tidak sedikit. Tetapi ketika kita lewati itu duri, saudaraku, biarkan saja, biar kita menyerah, bergantung kepada Tuhan. Maka hasilnya bagaimana? Kita akan tetap berkata, aku akan tampil sebagai pemenang. Aku tidak mau kalah karena duri. Aku tidak mau dikalahkan oleh duri. Tetapi masalah itu ada di bawah kaki kita. Katakan amin. Seperti Musa, itu duri justru menjadi satu kesempatan untuk memeriksa, menjadi kesaksian. Kenapa duri itu tidak terbakar? Kadang-kadang Tuhan mau meluaskan duri dalam hidup ini. Dan orang bertanya-tanya, kenapa Bapak si Anu itu ya, udah ada masalahnya, udah ada persoalannya, tetapi masih setia beribadah, masih setia berdoa, masih setia melayani. Jangan malah sebaliknya, ya kan? Begitu kena duri, aduh sakit, langsung hilang, saudaraku. Yesus mengalami juga hal yang sama. Nah, itu sebabnya, saudaraku, bagaimana caranya? Lewati saja, hadapi saja duri itu. Jangan takut terhadap duri itu, tetapi lewati saja, hadapi saja. Karena di balik setiap duri dalam kehidupan kita ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saya simpulkan, di dalam nyala api dan api dalam nyala, maksud saya di dalam nyala api muncul kemuliaan Tuhan. Masalah, persoalan, sakit, tantangan menjadi sarana untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Semak duri menyala tetapi tidak dimakan oleh api. Artinya apa? Orang percaya ya mengalami berbagai kesulitan, penderitaan, tetapi tidak sampai mati dan hancur, malah semakin kuat dan diberkati oleh Tuhan. Amin.